Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Jumpa lagi di channel Bang HP, channel yang menjual handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Buat video kali ini Bang HP ingin mereview satu unit lagi dari brand Vivo. Tapi sebelum itu Bang HP mau kasih intip dulu stok yang lagi ready di Bang HP. Kita absen ya, nanti kelihatan dari seri Samsung, Vivo, Huawei, dan iPhone, Oppo. Itu ya. Yang tanya-tanya bisa WhatsApp di sini, udah Bang HP tulis ya. Di kolom deskripsi juga cara transaksinya gimana ada di kolom deskripsi. Langsung kita ambil unitnya, akan kita review. Ini tulisannya gini ya. Jadi megang harus gini. Kalau gini kebalik. Ini adalah Vivo X60 Pro. RAM 12, internal 256 GB, warnanya apa ya, sebentar. Oke, kita lanjut. Warnanya Bang Habib udah ambil, lihat contekan ya, Midnight Black. Nggak hafal-hafal ya, mohon maaf. Soalnya memang jarang dapat Vivo X60 Pro. Waktu itu dapat sekali kayaknya, yang mana apa ya? Pernah Bang Habib waktu itu pernah jual. Ya, X60 Pro, cuman memang lebih banyak di X70 Pro gitu. Tapi X60 Pro ini kalau memang budgetnya yang belum nyampe ke X70 Pro bisa Bang Habib saranin ke sini ya. Harganya lupa nih harganya. Ini resmi Indonesia, tadi RAM udah Bang Habib info ya. 12/256 GB, harganya 5,7 aja, dapat apa? Handphone dan charger ori Samsung fast charging. Ya, teman-teman. Chargernya ori. Kalau ditanya, "Bang, kok Vivo chargernya Samsung?" Udah sering Bang HP info ya, kalau Bang HP nggak punya charger yang lain. Jadi Bang HP nyetoknya itu ada chargernya ori Samsung. Tapi untuk ngecas tetap fungsi ya, bisa. Walaupun memang bukan bawaannya, bawaannya itu dia lebih cepet ya, berapa watt Bang HP lupa. Apa 40 watt apa 33 watt ya? Atau berapalah, bisa dicontek lagi, cuman Bang HP lupa nih kalau contekannya ya. Kita lihat di sini deh. Nih ya, X60 Pro ya. Midnight Black. Lebih ringan dibanding dengan Shimmer Blue warnanya. Jadi mungkin bahan yang berbeda. Nah, ini juga Snapdragon 870 ya. Baterainya 4200. Nah, dia fast chargingnya 33 watt. Nah, sip. Ya, 33 watt untuk bawaannya ya, teman-teman. Layarnya udah AMOLED tuh, 6,5 inci. Kalau untuk kamera ini mantep lah ya, karena stabil seperti itu, dan udah jaringannya 5G ya. Jadi handphone yang sekarang mau jaringan 5G ini salah satu pilihannya. Nggak usah khawatir teman-teman, brand Vivo, Oppo, dan yang lain ya, di luar Samsung ataupun Apple, tetap pasti dia ada kualitasnya ya, karena nggak mungkin suatu pabrikan meluncurkan unit yang tiba-tiba jelek gitu ya, enggak ya. Pasti mereka juga udah research and development. Jadi kita nggak boleh memandang sebelah mata lah untuk brand. Begitu juga otomotif ya, baik itu motor atau mobil ya. Jadi kadang kita suka kena brand banget gitu. Padahal belum tentu ya brand yang lain juga nggak berkelas kayak gitu sih kalau Bang HP ya. Nih lanjut, kita lagi-lagi tuh disclaimer ya, mohon maaf kalau emang nggak sesuai, nggak apa-apa ya, namanya juga pendapat, jadi bisa diterima bisa ditolak, pendapat manusia. Ini kita langsung cek sudut-sudutnya teman-teman. Untuk bagian backdoor overall mulus, ada lecetnya, nanti Bang HP kasih lihat. Nih ya, tulisannya Vivo. Ini kalau lihat gini bahannya doff tapi kayak kaca juga ya. Spek singkatnya bisa teman-teman melihat di websitenya atau di artikel-artikel kesayangan. Backdoornya lengkung dan juga emang ini layarnya lengkung, jadi depan belakang lengkung ya, cakep. Untuk kameranya dia di sini kelihatan ya, satu besar dari Zeiss juga kameranya, dan di sini ada dua kanan kiri. Ini mulus, nggak ada lecet tuh teman-teman. Zeiss Vario Tessar. Kalau gini kok kelihatannya mulus ya? Bisa begitu ya, karena apa? Ini ada lecetnya di sini. Gores. Nih. Berasa. Pakai kuku berasa. Ya, teman-teman, ini ya. Tuh, titik. Nah, ini dia lecetnya. Insya Allah untuk lecet di backdoor ini bukan berarti mempengaruhi fungsi ya, enggak, fungsi tetap bagus. Bang HP udah tes. Yang lain-lain teman-teman bisa seperti kamera, getar suara, nggak ada masalah. Terus untuk ini bisa dikasih casing ataupun mungkin dikasih guardskin ataupun enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini bukan pecah retak ya teman-teman, gores aja seperti itu. Apalagi sekarang langsung di bagian bawah. Oke ya, dual SIM card di sini sekarang udah di bawah ya, kebanyakan handphone flagship dari Oppo, Huawei, Samsung, dia tempat SIM cardnya di bawah nih, Vivo ya.
Sini chargernya Type C yang tadi udah Bang HP info. Untuk chargernya supportnya sampai 33 watt ya bawaannya. Tapi Bang HP adanya yang 15 watt. Di sini lubang speaker ya teman-teman, dan dia bodinya agak melengkung ya. Bentar. Ya, kita lanjut lagi. Ini Bang HP ambil ini dulu tadi ya. Dual SIM cardnya seperti ini. Jaringannya udah 5G ya. Jadi SIM 1, SIM 2. Ya, dual SIM teman-teman. Yang paling kecil yaitu nano. Lanjut di bagian sini speaker masih bagus, tombol sudut pertama ini mulus ya. Desainnya dia warnanya mirip ya dengan backgroundnya. Jadi hitam ke abu-abuan juga sih, hitam. Mulus di sini. Untuk tombol power ini kalau dipegang ada guratan-guratan yang timbul ya. Jadi lagi-lagi mirip dengan bodinya Huawei ya, backdoornya mirip, terus sama apa lagi. Jadi yang buat ngasah kuku kalau digunting kuku sih kalau Bang HP. Jadi enak nih, jadi keset, dan kita kalau misalnya lagi merem juga bisa ngeraba ya. Oh ini ada ini geret apa sih, guratan gini, berarti ini tombol power gitu. Nggak ketuker sama ini. Kalau ini mulus, ini tombol volume gitu. Cakep ya, dia buat ngebedain. Jadi kita bisa sambil merem, kalau ngantuk-ngantuk tinggal pencet aja. Tapi ini bukan huruf braille ya. Bukan sih kayaknya. Terus ini lanjut lagi, mulus. Sudut kedua nggak ada dent juga ya. Di bagian atas sama, dia ada tulisannya profesional fotografi. Jadi emang dia concernnya fokus di situ. Untuk kameranya mantap. Sudut ketiga juga aman ini. Lanjut lagi di sisi ini, panjang sebelah kiri ya. Mulus. Tadi kayak gini-gini garis antena aja ya. Ini mulus. Nggak ada dent ya. Oh, kali ini satu titik cuman cat pudar aja, ini oke lah. Bukan kena pentok atau jatuh ya teman-teman. Seperti itu. Lanjut lagi di bagian layarnya dia lengkung dan tingginya cakep ya. Tadi 6,5 inci ya, cuman dia kayaknya ramping dan asik sih. Ini ringan asli, dipegangnya ringan. Udah kurang lebih lapnya bersih lah gitu ya. Ini sudut-sudutnya aman tuh teman-teman. Ada pecah retak di sini untuk sidik jarinya atau fingerprint. Mulus. Kamera selfie-nya juga dia kecil, satu di tengah ya. Ini masih bagus, dan di sudut sini aman. Ini insya Allah mulus teman-teman untuk layar ya. Ya betul. Kalau sehelai tipis banget yang kelewat mohon maaf ya, tapi insya Allah sih enggak ya. Kadang suka ada yang kelewat di pinggir kecil gini Bang HP suka, misalnya namanya ke ujung ya, tapi untuk yang kelihatan sini enggak. Kita tes langsung fingerprintnya di sini. Mana dia? Ini Bang HP yang daftarin apa siapa ya? Oh Pak, ulangin dulu. Tangan kanan, tangan kiri. Oh ya, nih agak kesini dikit. Ya, fingerprintnya oke, sama Face ID kita ulang lagi situ. Fingerprint oke, sama Face ID. Di sini ada gambar gembok biar kebuka ya gemboknya. Tuh. Udah kebuka, baru dicek NFC-nya. Udah support NFC ya. Support NFC ya. Flagship, ini flagship ya. NFC-nya oke. Oke kan tadi ya. Cuman dia bukan kayak Samsung Pay keluar ya. Jadi kalau ini ada bunyinya tuh. Ini karena Bang HP nggak download aplikasi, tapi dia ini artinya tetap ngebaca ya untuk hardware atau ada sensornya. IMEI-nya yang berminat ini 5710 ya teman-teman. Untuk pengecekan hardware kita mulai dari layar dulu. Mana layarnya? Ini aja deh ya. Warna putih di mana sih biasanya? Di sinilah. Ini tempat pengetikannya sih. Aku ada warna backgroundnya dia. Jadi jangan warna ini biar kelihatan bersihnya ya. Di sinilah. Ini warnanya masih aman, nggak ada penyakit layar. Ya. Warna putih itu di apa sih kalau bener-bener putih biasanya?
Kalau Samsung kan bisa ada pilihannya tuh. Bentar, Bang HP pause dulu, cari kali ada warna putih ya. Nah, akhirnya bisa nih di kontak ya, cari kontak. Nah, ini insya Allah masih bagus teman-teman, warna putihnya nggak ada shadow ya, nggak ada garis dan juga yang lain-lain lah, bercak ya. Ini masih bersih. Kemudian notif-notifnya aja ya, Bang HP nggak bisa ngilangin emang. Tapi insya Allah nggak ada masalah nih. Tuh warna putih seperti itu ya. Jadi ini masih oke. Terus teman-teman, Bang HP biasa kalau untuk ngecek touchscreen ini kayak gini ya, di Samsung di iPhone, Vivo, Oppo ya, ini kayak gini. Ini bisa kita sentuh ya, nggak ada dead pixel atau layar bermasalah. Setelah itu kita cek apa lagi, kamera. Kalau untuk kamera sih ini cakep. Ini kamera biasa ya, kamera zoom dan ada sudut ultra lebar namanya. Jadi semua kameranya bening. Nanti kita lihat hasilnya, sekalian tes ini dulu. Apa namanya, selfie ya. Jadi ini yang barusan nih, ini yang barusan teman-teman, nggak ada masalah, bersih ya, nggak ada penyakit kamera. Ini yang tadi, ini ada watermarknya dan tanggalnya ya. Bang HP juga ada tes tuh sebelumnya, 24 Juli, ini 27 Juli ya. Jadi udah Bang HP simpen dulu 3 hari. Oh, ini di dalam ruangan ya, di dalam ruangan aja bagus. Dan Bang HP sebentar ya, lihat dulu. Untuk kamera malamnya ya kurang lebih kayak gini, terang itu ya. Ini sih zoom-zoomnya main. Terus untuk ternyata ini juga bisa untuk pengecekan hardware. Bolehlah kita ke sini, masuk ke vivo.com. Jadi ada produk layanan ya, kita pilih di sini. Ini udah baru masuk nih ya, X80 resmi Indo berarti ya. Harganya 12 dan 16 juta. Ngeri. 12 per 256, 12 per 25. Sama-sama 12 per 256 ya. Jadi ini X80, X70 Pro ini masih menduduki tahta ke atas ya. Kita untuk kartu garansi elektronik atau ini garansi ini udah habis ya di April 2022. Sekarang bulan 7, ini bulan 4. Jadi masa garansinya itu habisnya belum terlalu lama ya, masih 3 bulan yang lalu. Jadi insya Allah masih unitnya masih 1 tahunan, masih cakep. Kita langsung tes di sini berarti ya, tes perangkat keras. Kok kerak sih? Nah, ini dia lagi ini. Langsung udah ngebaca ya. Ini insya Allah aman teman-teman, gak ada masalah ya. Untuk data seluler ini tanda seru bukan artinya dia bermasalah, bukan. Bang HP emang lagi nggak masukin SIM card, tapi udah Bang HP tes ya. Jadi kalau teman-teman Bang belum dites charger gitu, enggak ya, Bang HP udah tes. Terus udah tes telepon juga gitu ya nih. Jadi udah Bang HP tes tuh, 20 Juli udah Bang HP tes. Jadi nggak usah khawatir. Ini udah Bang HP tes untuk masukin kartunya ya. Misalnya ngecasnya juga ya, Bang HP itu belum ini udah ada Bang HP, ada rekam layar tuh ya contohnya. Ya ini rekam layar ya tuh. Dia ngedetek email tuh. Ini bacanya dia di 4G jaringannya. Ya. Cuman ini memang gak ada suara tuh, jadi Bang HP udah tes gitu. Jadi di belakang ini Bang HP udah tes yang teman-teman nggak tampilin di sini ya. Secara umum baru kita infoin gitu. Karena kalau kayak tes Bluetooth gitu kan lama tuh. Ini kayak gini-gini udah. Apa lagi? Suara boleh lah kita buka tes YouTube. No copyright aja ya teman-teman, lagi-lagi no copyright. Jangan disamain dengan yang minta copyright ya, ntar kena copyright, jadi agak repot buat ngupload di YouTube-nya. Kita ini lewatin dulu iklan, kita gedein ini speakernya ya sampai maksimal. Ini suara dari sini speaker bawah kita gedein. Suaranya kedengeran ya, kenceng teman-teman, gak usah khawatir. Nah, untuk kameranya dia sendiri, videonya kita infoin di sini. Dia resolusinya bisa 4K atau Full HD ya, teman-teman tinggal pilih aja. Dan juga film. Dan frame rate, frame per secondnya bisa 30 atau 60 fps. Kalau sampai sih Full HD 60 fps aja udah cakep ya. Dan dia kalau udah masuk di mode stabilisasinya ultra, stabil. Cuman dia nanti nggak bisa di resolusi apa ya? Bisa ya? Zoomnya kalau salah. Nggak bisa di zoom.
ya kalau masuk ke stabilisasi ultra. Tapi kalau standar ini bisa di zoom sampai 10 kali itu ya teman-teman. Untuk foto atau kameranya dia sendiri bisa zoomnya sampai 20 kali gitu ya. Tuh yang bisa Bang HP review dari hardware. Sekarang kita masuk ke softwarenya. Ini tentang ponselnya ya teman-teman. X60 Pro Snapdragon 870, 12 ya, RAM 12, internal 256. Tapi dia ada plusnya 4GB. Cuman Bang HP juga belum ngerti ini 4GB gimana tuh. Androidnya Android 12 ya, jadi dapat terbaru. Tadi masalah baterai dan ukuran layar tadi udah Bang HP infoin di websitenya ya, di sini. Kayak gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri dah vivo.com ya. Apa lagi? Fingerprint udah ya. Udah. Jadi overall untuk fisik tadi adalah catnya yang kelihatan di sini ya. Dan fungsi-fungsi itu insya Allah cakep. Harganya 5 jutaan teman-teman. Gak usah khawatir dengan brand other di luar Apple maupun Samsung ya. Kayak Nokia juga dulu rajanya. Kayaknya dulu rajanya kalau teman-teman lahir zaman dulu. Ya, tapi sekarang mungkin gak ngikutin perkembangan ya. Jadi seperti itu. Jadi semua handphone, semua brand bagus ya. Yang penting kita pakainya awet gitu. Jangan dilempar-lempar, dibanting-banting ya. Itu aja. Jumpa lagi di video selanjutnya. Sehat selalu. Insya Allah nanti mau rekam yang lain nih soalnya masih banyak yang ngantri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.